Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Azman, silakan naik. Suara saya apa bisa ditangkap, Kang Azman? Alhamdulillah, loud and clear, terang dan jelas, Kang Mas. Terang dan jelas, Mas. Alhamdulillah, kok belum tidur jam segini, Kang Mas? Baru balik ambil anak kerja. Iya, kerja malam. Dia kerja dekat hospital KPJ Rawang. Ayo silakan bila ada yang mau ditanya-tanyakan, Kang Azman. Ada satu soalan. Istri saya tanya ke Mas. Oh, alhamdulillah. Silakan. Murtad diri itu dia tak paham. Murtadnya diri ya. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika di dalam hati manusianya selalu mensekutukan Tuhannya dengan diri manusianya di dalam hatinya, maka itulah yang dikatakan murtad kepada Allah. Apa maknanya ketika manusianya selalu mensekutukan Tuhan dengan dirinya? Maknanya selama ini diri kita selalu ingin menjadi Tuhan terus. Ketika kita masak di dapur, seolah-olah kita yang bisa masak, Tuhan tidak bisa masak. Itulah yang dimaksud persekutuan. Seolah-olah yang berkuasa di dalam hati kita cuma diri kita saja. Tuhan tak ada kuasanya sama sekali di hati kita selama ini. Iya tidak, Kang Mas? Oh gitu, ya. Itu yang dimaksud murtad kepada Allah. Maknanya murtad itu apa sih? Murtad itu terhijab, terpisah dari Allah. Seolah-olah Allah itu tidak ada kuasanya. Walaupun sebiji darah di dalam hati setiap manusia. Dan seolah-olah hanya manusianya saja yang berkuasa atas dirinya. Iya tidak? Oh gitu kan Mas ya. Itulah yang dikatakan murtad di sisi Allah. Tapi beda murtad di sisi manusia. Kalau murtad di sisi manusia seperti orang Islam pindah agama kepada agama Kristen atau Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya, itu murtad secara manusia. Ya kan? Iya kan Mas. Murtad secara kemanusiaan. Akan tetapi meskipun kita agama Islam, pindah ke agama Kristen atau ke agama Nasrani atau ke agama yang lainnya, tapi di dalam dada kita belum menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya podo wae. Ya tidak, Kang Mas? Iya betul Kang Mas. Sama saja. Jadi agama-agama nama-nama itu tidak menjamin manusianya bisa kembali kepada Allah tanpa manusianya rela ridho mengembalikan bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Jadi agama apapun manusianya, baik itu agama Islam, Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, bila manusianya rela ridho mengembalikan hak milik Tuhan bahwa hidup dan badan ini bukan miliknya, segala sesuatu apa yang dikerjakan ini bukan laku pekerjaan manusianya, akan tetapi tanpa Tuhan manusia tak akan bisa ngapa-ngapain. Bila manusianya rela ridho kembalikan itu semua kepada Allah, baik itu agama Islam, agama Nasrani, Kristen, Yahudi, Majusi, ia akan selamat di sisi Tuhannya. Mereka akan diberi pahala oleh Tuhannya. Apa pahala itu?
kedamaian hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hawa nafsunya akhirnya mutmainnah, selamat di sisi Tuhannya apapun agamanya. Begitu Kang Mas, bisa dipahami kira-kira? Alhamdulillah dapat. Jadi makna kita harus hijrah pindah agama itu bukan pindah dari Kristen ke Islam, bukan pindah dari Islam ke Kristen, bukan itu yang dimaksud hijrah pindah agama itu. Yang dimaksud hijrah pindah agama itu pindah hijrah dari agama kemanusiaan kita yang merasa jadi Tuhan, dihaturkan kembali, dipasrahkan kembali bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Itulah yang dimaksud hijrah dari agama hawa nafsu kepada agama Allah. Iya kan? Iya, Kang Mas. Alhamdulillah. Apa bisa dipahami apa yang dipaparkan atau jawaban dari pertanyaan Bunda tadi bisa dipahami? Saya bisa, Bang. Wife saya pun tengah mendengar juga nih. Jadi itulah yang dimaksud murtad di sisi Allah itu, yakni ketika manusianya terputus dari Allah. Apa yang dimaksud terputus dari Allah? Seolah-olah manusianya yang mampu berapa-apa dan seolah-olah Tuhannya tidak mampu apa-apa, ya tidak? Ya, betul. Itulah yang dimaksud murtad yang sesungguh-sungguhnya. Kita semua pernah murtad, ya kan? Ya Bunda. Jadi kalau dalam istilah lain apa Mas? Adakah syirik? Sama, syirik sama murtad itu kan sama. Mensekutukan Allah dengan dirinya. Jadi murtad atau syirik itulah dosa yang terbesar dan dosa yang tak bisa diampuni sehingga manusia kembali kepada Tuhannya. Kalau tidak kembali kepada Tuhannya, ya takkan pernah diampuni. Meskipun ia sholat, meskipun ia zakat, ibadah, sholawatan, berzikiran, semua itu hanya sia-sia bila hatinya murtad. Ya tidak, Kang Mas? Ya, betul Kang Mas. Betul. Karena suatu ibadah, karena suatu menyembah, karena suatu pengabdian di sisi Tuhannya hanyalah ketika manusianya korban atau koribun kepada Tuhannya, dekat dengan Tuhannya, baru bisa mengabdi, baru bisa menyembah, ya kan? Iya, Kang Mas. Kalau jauh dari Tuhannya, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi, menyembah dan sebagainya? Waalaikumsalam Kang Urip 369, monggo bila mau naik. Waktu kami batasi setengah jam lagi, kita usai di dalam mudzakarah ini. Monggo yang lainnya yang mau hadir. Apalagi yang ditanyakan kira-kira Kang Mas Azman? Yang penting apa yang dijawab tadi bisa dipahami ya? Bisa. Alhamdulillah. Kang Rizal, waalaikumsalam. Kang Halim Daling, waalaikumsalam. Jadi kebanyakan itu orangnya hawa nafsunya sudah murtad, terpisah dari Allah. Loh kok anehnya takut murtad? Iya Kang Azman. Iya. Sudah murtad kok takut murtad. Sudah mati kok takut mati. Iya Kang Mas. Manusianya sudah mati di sisi Allah, manusianya sudah keras hatinya seperti kerasnya batu, mati di sisi Allah. Loh kok masih takut mati? Wong sudah mati takut mati, wong sudah murtad takut murtad, wong sudah terpisah dari Tuhannya masih
mengharap-harapkan pertolongan Tuhan yang tidak dipertuhankannya. Kan aneh, Kang Mas. Silakan bila ada pertanyaan lagi. Kang Mas. Iya, Kang Mas. Okey, kita dah mati. Untuk menghidupkan Allah tu, bagaimana caranya? Sebab adakah kita nak bayang-bayang ke, pikir-pikir ke, macam mana? Iya. Kebanyakan bila masih manusianya yang jadi Tuhan, akhirnya ya terbawa ke halusinasi, terbawa ke pikiran, terbawa ke seolah-olah manusianya lah yang berhak menghidupkan Tuhan. Apakah mungkin begitu? Saya rasa tak mungkin. Nah, bila tak mungkin, yang dibaiat itu diingat-ingat lagi bahwa Kang Azman sudah rela, ridho kembali kepada Allah. Berarti yang bisa menetapkan Kang Azman sebagai makhluk itu Kang Azmannya apa Allahnya? Allahnya. Nah, kalau sudah Allahnya, ngapain Kang Azman sulit-sulit lagi? Benarnya Kang Mas. Ya, Wah, saya tak akan kepastian. Iya, itulah kalau kita mengikuti bimbingan baiat akan mudah memahaminya. Akan tetapi tanpa mengikuti bimbingan baiat, maka sulit manusia untuk menerima ini semua. Ya kan, Kang Mas? Iya, betul Kang Mas. Karena jalan menuju Allah itu sesulit rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Di situ banyak manusia, banyak bergelimpangan di dalam mencari Tuhannya. Iya kan? Iya Kang Mas. Jangankan manusia melewati siratal mustaqim untuk bertemu Tuhannya, sedangkan telurnya kutu saja kalau rambut dibelah 7 tak akan bisa nempel ke rambutnya. Iya enggak Kang Mas? Iya betul Kang Mas. Apa itu maknanya? Saking sulitnya memahami tentang ketuhanan ini. Saking sulitnya. Sehingga diibaratkan seperti itu. Kang Farid, waalaikumsalam. Bisa dipahami Kang Mas? Paham. Maka dari itu setelah baiat itu kan tugas Anda kan enjoy saja menikmati pagelarannya Tuhan. Iya enggak? Iya. Apa yang berlaku tidak perlu dipikir lagi dah ya Kang Mas. Tidak usah. Maknanya apa? Pikiran, bolak-baliknya hati. Apa milik kita? Milik Allah. Nah, kalau sudah milik Allah, ngapain kita sulit-sulit lagi? Iya. Nah, itulah hari kebangkitan setelah manusianya bertemu kiamatnya di dalam bimbingan baiat, maka akan bangkit. Apa bangkit? Bangkit kepada lilahnya. Salam juga Bunda Maria. Monggo bila mau naik-naik kita berdiskusi dengan hati yang bening agar ketemu dengan satu tujuan manusia dari Tuhannya kembali kepada Tuhannya. Begitu. Monggo. Kang Azman, apalagi yang mau ditanya-tanyakan, silahkan. Maaf Kang Mas, mau bertanya. Monggo itu apa Kang Mas? Monggo itu silahkan. Silakan. Iya, monggo itu kan bahasa Jawa, bahasa halusnya monggo dahar, silahkan makan begitu. Itulah saya daripada rumah itu pondok mau tanya kan. Macam saya paham tapi rupanya tak paham. Monggo. Ya monggo itu silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Farid. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Sami-sami belajar kita di sini. Anda, saya dan kita semua tidak ada bedanya, sama-sama makhluk. Iya kan Kang Mas? Iya.
Ayo silakan perkenalan dengan Kang Azman, saudara saya dari Malaysia yang 1 minggu yang lalu datang ke Pondok Langkat Sumatera Utara. Silakan perkenalan apa yang mau disampaikan atau yang mau ditanya-tanyakan, silakan. Kulo nyimak mawon Romayai. Nyimak mawon nggih sami, kula nggih nyimak. Nyimak sinten? Nyimak Gusti. Nggih. Kersane. Nggih. Kula pas nginum, kula simak ini kan yang selama ini aku rajai, bisa minum, bisa merokok, bisa ngopi, bisa duduk. Selama ini aku rajai sebagai milikku Abdul Halim. Nah, setelah mengenal Tuhan, maka aku kembalikan lagi bahwa semua ayat-ayat yang ada di dalam diriku dan ayat-ayat yang ada di luar diriku pun juga semuanya bukan milikku lagi.